Nah, di dalam cerita Dragon Ball, power level adalah sesuatu yang sudah tidak asing di telinga kita. Dengan power level, kita bisa tahu kekuatan suatu karakter dan apa saja yang karakter tersebut bisa lakukan jika diukur berdasarkan angka. Nah, seiring meningkatnya angka power level, maka kekuatan serta kecepatan juga akan meningkat sejalan dengan angka tersebut. Dan seperti yang sudah kalian baca pada judul video ini, kali ini admin mau menunjukkan kalau peningkatan power secara multiplier Super Saiyan itu sangat tidak ngotak. Nah, maksudnya di sini, kita tahu kalau Super Saiyan 1, 2, atau 3 itu memberikan peningkatan berupa kekuatan base karakter itu dikalikan pada angka tertentu, di mana Super Saiyan 1 membuat kekuatan meningkat sebanyak 50 kali lipat, Super Saiyan 2 meningkatkan sebanyak 100 kali lipat, dan Super Saiyan 3 meningkatkan sebanyak 400 kali lipat dari kekuatan base. Nah, karena video ini bertujuan untuk menunjukkan setidak ngotak apa peningkatan yang bisa didapatkan dari multiplier Super Saiyan ini, maka admin di sini akan ambil karakter Yamcha sebagai karakter yang akan kita jadikan contoh. Ia petarung Z-Fighter yang sudah terkenal akan pose kekalahannya ini sering dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang. Sekarang bagaimana seandainya jika Yamcha ini mendapatkan peningkatan kekuatan dari Super Saiyan, maka sekuat apa Yamcha ini jadinya? Oke, pertama kita akan pakai power level untuk Yamcha ini ketika dia berada di pose ikoniknya ini. Ketika melawan Saibaman, power level Yamcha itu ada di sekitaran angka 1480. Ia lebih tinggi dari power level Saibaman yang hanya di sekitaran 1200. Sebenarnya Yamcha di sini sudah dibilang menang melawan Saibaman, tapi karena dia menurunkan kewaspadaannya di saat-saat terakhir, Yamcha ini pun harus terkena serangan bunuh diri dari Saibaman yang dia lawan tersebut. Oke, lanjut. Nah, dari power level 1480 ini, kita akan kalikan dengan 50 kali peningkatan dari multiplier Super Saiyan 1, maka power level Yamcha jika dia mendapatkan peningkatan Super Saiyan 1 itu adalah sebesar 74.000. Nah, power level 74.000 ini bisa dibilang sudah sangat kuat untuk ukuran manusia. Karena dengan power level segini, Yamcha sudah lebih kuat daripada King Vegeta yang hanya punya power level di sekitaran angka 10.000 saja. Dan dengan power level segitu, King Vegeta ini bisa dengan mudahnya melenyapkan 3 buah planet hanya dengan sekali serang. Power level Yamcha yang 74.000 ini juga membuat dirinya itu lebih kuat daripada Vegeta saat dia pertama kali datang ke bumi, dimana pada saat itu power level dari Vegeta ini hanya di kisaran angka 18.000. Tapi jika Vegeta masuk ke dalam mode kera raksasa yang meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat, maka tentu Yamcha dengan power level 74.000 ini akan kalah jika dia melawan Vegeta dengan power level 180.000. Lalu untuk kekuatan dan kecepatan, dengan power level 74.000 ini, Yamcha sudah pasti punya kekuatan yang lebih dari cukup untuk menghancurkan bulan dan planet hanya dalam sekali serang. Serta untuk kecepatan karakter dengan power level 74.000 ini sudah sangat jauh jika dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Kayaknya menarik jika admin bikin video tersendiri yang ngebahas tentang hubungan seberapa besar kekuatan dan kecepatan suatu karakter di Dragon Ball berdasarkan power level yang mereka punya. Berhubung video ini cuma untuk menunjukkan seberapa tidak ngotak multiplayer dari Super Saiyan, jadi kita bahas topik ini di video lain. Nah, lanjut lagi ke Yamcha. Hanya dengan multiplayer dari Super Saiyan 1, Yamcha di sini sudah masuk ke jajaran teratas dari pasukan Frieza yang ada di Namek. Bahkan bisa dibilang Yamcha akan sangat diterima jika pasukan Ginyu ini buka lowongan untuk member baru. Nah, itu baru dari peningkatan Super Saiyan 1. Jika kita masuk ke multiplayer Super Saiyan 2, maka Yamcha akan mendapatkan peningkatan sebanyak 100 kali lipat dari kekuatan base-nya, yang artinya 1480 dikali 100, maka power level Yamcha dengan multiplayer Super Saiyan 2 ini adalah sekitar 148.000. Nah, dengan power level segini, Yamcha ini sudah lebih kuat daripada Kapten Ginyu yang ada di dalam keadaan full powernya. Bahkan juga lebih kuat daripada Vegeta ketika Vegeta dan Goku ini berhadapan dengan Kapten Ginyu. Nah, kemudian terakhir ada peningkatan dari Super Saiyan 3 dengan multiplier sebanyak 400 kali base, yang mana ini artinya Yamcha dengan power level 1480 ini akan seketika melonjak menjadi 592.000, yang mana ini lebih kuat daripada Frieza dengan bentuk pertamanya, bahkan ketika bentuk pertama Frieza ini melakukan power up. Karena bentuk pertama Frieza itu cuma punya power level di sekitar angka 530.000, dan ini sudah full power di bentuk pertamanya ini. Sedangkan jika tidak power up, maka power level Frieza dalam mode santai di bentuk pertamanya ini adalah sekitar 220.000. Dan dengan power level segini, Frieza bisa menghancurkan planet Vegeta, yang mana planet itu lebih besar dari bumi dan hanya dengan satu jarinya saja. Jadi ya, Yamcha yang sering dipandang sebelah mata dan mati secara menyedihkan ini bisa menjadi karakter selevel Frieza yang bisa mengancam alam semesta itu sendiri, jika saja dirinya itu mendapatkan peningkatan kekuatan yang diberikan oleh perubahan Super Saiyan. Nah, ini baru sampai Super Saiyan 3, belum lagi Super Saiyan 4, Super Saiyan God, dan Super Saiyan Blue. Tapi berhubung multiplier atau peningkatan untuk Super Saiyan selanjutnya itu masih rada ambigu, jadi kita ambil sampai Super Saiyan 3 saja. Nah, itu tadi jika Yamcha yang seorang Z-Fighter terlemah memiliki peningkatan kekuatan seperti Super Saiyan.
Sekarang kita akan coba kalau yang mendapatkan peningkatan kekuatan itu adalah manusia biasa. Di sini kita akan menjadikan karakter legend pria dengan shotgun ini sebagai karakter yang akan kita jadikan sebagai contoh. Nah, pria dengan shotgun yang kita sebut sebagai Mamang ini punya power level di angka 5. Nah, jika Mamang mendapatkan 50 kali multiplayer dari Super Saiyan 1, maka power level Mamang ini akan menjadi 250. Nah, angka ini mungkin terdengar kecil karena kita tadi sudah membahas karakter dengan power level di kisaran angka ratusan ribu. Tapi jika kita lihat lagi, Mamang di sini yang awalnya cuma sekuat manusia rata-rata menjadi sekuat Tenshinhan pada awal Saiyan Saga. Nah, Tenshinhan yang punya power level 250 ini adalah Tenshinhan yang sudah melewati turnamen Tenkaichi Budokai. Tenshinhan yang juga sudah lebih kuat daripada Muten Roshi, di mana Muten Roshi itu sendiri diperlihatkan mampu menghancurkan bulan dengan Kamehameha-nya. Dengan power level 250 ini, Mamang bisa mengsolo pasukan Red Ribbon seorang diri. Ya, pasukan militer terkuat yang membuat satu dunia tunduk ini bisa hancur hanya dengan karakter dengan power level di bawah 250. Lalu dengan power level segini, Mamang ini juga sudah masuk di levelnya Raja Iblis Piccolo ketika dia berhasil kembali muda. Yang mana di level ini, Mamang sudah bisa menjadi karakter yang menguasai seluruh bumi itu sendiri. Kemudian kita masuk ke multiplayer Super Saiyan 2. Maka Mamang dengan power level 5 ini akan mendapatkan peningkatan 100 kali lipat, sehingga power levelnya dari 5 akan langsung meningkat menjadi 500. Nah, power level 500 ini membuat Mamang jauh lebih kuat daripada Goku ataupun Piccolo ketika mereka berdua ini menghadapi Raditz. Karena power level Goku dan Piccolo ketika pertama kali melawan Raditz ini ada di sekitar angka 320 sampai 420-an. Nah, bayangkan setidak otak apa multiplayer dari Super Saiyan ini sehingga bisa membuat Mamang dengan shotgun yang hanya om-om santuy ini bisa lebih kuat daripada Goku dan Piccolo. Lalu dengan multiplier dari Super Saiyan 3 sebanyak 400 kali lipat, maka Mamang akan memiliki power level sebesar 2000, di mana power level ini membuat Mamang jauh lebih kuat daripada Yamcha saat Yamcha ini melakukan pose ikoniknya ini. Mamang juga jauh lebih kuat daripada Saibaman yang hanya punya power level di kisaran angka 1200, dan juga Mamang lebih kuat daripada Raditz yang juga punya power level di kisaran angka 1200 hingga 1500. Nah, Mamang dengan power level 2000 ini juga jauh lebih kuat daripada Piccolo yang ketika melatih Gohan bisa melenyapkan bulan hanya dengan satu serangan energi biasa. Dan ini masih belum kita masukkan perbandingan Mamang ini dengan Raditz yang mana saat bertarung melawan Goku dan Piccolo di sini, Raditz punya kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Piccolo itu sendiri. Dan Raditz di sini juga diperlihatkan mampu menghindari serangan spesial dari Piccolo ini, yang mana hal ini membuat speed atau kecepatan dari Raditz itu sendiri sudah melebihi kecepatan cahaya. Jadi ya, jika seorang manusia biasa seperti Mamang ini mendapatkan multiplier atau peningkatan dari wujud Super Saiyan, maka dia akan menjadi sangat kuat secara instan, dimana dari yang hanya di level average human atau manusia rata-rata, dia bisa langsung melonjak dengan pesat menuju ke moon level atau small planet level, plus dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Nah, hal ini kalau dibawakan ke anime lain, Mamang dengan power level 2000 ini sudah lebih kuat daripada Naruto plus semua bijunya. Mamang juga jauh lebih kuat daripada semua Yonko yang ada di One Piece, dan Mamang ini juga bisa dengan mudah berada di top tier hero kelas S di dunia One Punch Man. Nah, itulah gambaran setidak watak apa peningkatan kekuatan yang diberikan oleh wujud Super Saiyan ini. Dan itu baru kekuatan dengan karakter yang power levelnya itu sangat rendah. Sekarang bayangkan sekuat apa Goku yang wujud base-nya saja sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan alam semesta dan punya power level di angka miliaran, triliunan, kuadriliun, atau bahkan kuintillion. Nah, bayangkan setidak otak apa lonjakan kekuatannya ini saat dia mengkalikan semua angka itu dengan multiplier dari Super Saiyan 1 sampai Super Saiyan Blue, yang mana juga bisa dikalikan lagi dengan Kaioken 20 kali lipat. Ya, untung saja di dunia Dragon Ball itu ada yang namanya Ki Control, karena karakter dengan angka power level yang sangat tidak otak tadi, hanya dengan sekedar bernafas saja sudah bisa bikin seluruh alam semesta itu sendiri ketar-ketir. Dan ya, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.